selamat pagi dan semangat pagi buat kita semua. Finally, 1 tahun kita sudah berlalu ya. Nggak kerasa nih udah kangen banget sama kalian semua. Dan masih dengan acara dan akun kita yang sama yaitu Digital Evangelist Movement. Nggak kerasa. Tahun 2021 sudah berlalu, kita ketemu dan masih dengan topik Q&A bersama pendeta dan narasumber siapa yang pasti kalian tungguin karena kita masih siaran dari rumah. Oke? So don't go anywhere. Stay tune ya. Ketemu lagi bersama saya Vina di acara Digital Evangelist Movement. Oke nih, udah tahun 2022. Kalian masih pada belum subscribe, masih pada belum follow. Waduh, please. Ini adalah momen yang paling kalian tunggu-tunggu. Kita bisa sharing, kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Kali ini saya spesial banget di awal tahun. Saya akan Q&A bersama salah satu pendeta. Dia ini ada di daerah Jawa kawasan tengah. Semoga saya nggak salah ya. Beliau ini mempunyai istri dan juga mempunyai anak. Dan nanti ada yang menarik di sini saya mau highlight. Bagaimana sih pengalaman-pengalaman beliau? Karena sudah lumayan puluhan tahun ya. Jadi saya kepo nih, saat ini beliau sudah lagi ya, sedang mengembalai 2 gereja sekaligus tuh. Jadi luar biasa banget, nanti kita panggil. So don't go anywhere. Balik lagi bersama saya Vina. Tadi saya sudah sebut nih, sudah kasih kisi-kisi buat kalian semua. Kira-kira sudah ada gambaran belum nih? Siapa yang mau saya Q&A kan? Yaitu dia adalah pendeta, semoga sih nggak salah ya, pendeta Edwin Sardiana. Oh maaf, Sardiana. Halo Kak Pen. Oke, halo juga Kak Vina. Nggak salah ya, saya sebutnya nggak salah ya? Ya, Edwin Sardiana, betul. Oh, oke. Gimana? Pastor sehat ya? Sehat, puji Tuhan, haleluya. Yang saya bilang ini nggak ada yang salah ya, tadi ya benar ya, dua jemaat kan ya? Ya, betul, Jemaat Blora dan Cepu, daerah Jawa Kawasan Tengah. Oke, nah sekarang Pastor kesibukannya apa nih? Masih di rumah, lagi di rumah atau di mana nih Pastor? Nah, ini kebetulan ada pelayanan keluar, jadi kesempatan yang indah ini, saya sungguh berterima kasih kepada tim Digital Evangelism Movement yang mengundang kami untuk mengikuti acara yang luar biasa ini. Oke, semoga Pastor di sana tetap stay safe ya. Nah, Pastor, kita langsung nih aja nih. Banyak banget antusias yang udah masuk nih pertanyaannya. Ini pertanyaan pembuka yang selalu ada di channel kita masing-masing. Nih, Pastor, kepikiran nggak kalau Pastor itu jadi pendeta? Artinya, Pastor memang bercita-cita jadi pendeta atau karena terpaksa atau karena apa nih, Pastor? Boleh? Ya, baik. Terima kasih, Kak Vina. Tentunya di dalam kehidupan setiap orang memiliki cita-cita yang baik, yang sesuai dengan harapan, itu menjadi bagian kita semua. Tentunya kalau itu ditanyakan kepada pribadi saya menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan atas dorongan orang tua yang tercinta. Mulai dari kecil, ayahanda saya selalu memberikan semangat untuk supaya saya menjadi pendeta. Dari kecil, Bapak saya selalu mengajak untuk kebetulan Bapak saya seorang ketua jemaat dan juga kepala sekolah. Jadi kalau setiap pelayanan ke cabang-cabang saya selalu diajak dan beliau selalu ingatkan nanti kalau besar kamu jadi pendeta, melayani Tuhan dan melayani gereja. Mantap ya. Berarti, tapi Pastor sendiri menerima, artinya menerima ya. Bukan karena juga kepaksaan orang tua, tapi karena menerima juga. Ini luar biasa betul. Ya. Terima kasih. Ya, sangat bersyukur Tuhan izinkan saya melayani di pelayanan kependetaan ini. Nah, oke, Pastor, ini ada yang menarik kalau saya baca biografinya Pastor nih. Pastor ini sudah melayani kurang lebih sudah 22 tahun, pengalamannya luar biasa ya. Ini sebenarnya banyak banget nih pertanyaan saya. Jadi, tapi saya mau tanya nih Pastor, dari kurang lebih 22 tahun Pastor ini melayani, ada nggak momen yang sampai sekarang tuh Pastor nggak lupa? Ya, kalau pelayanan yang senantiasa kami menjadi ingat, dan menjadi satu kenangan itu ketika pelayanan di Jemaat Kudus. Jemaat ini mulanya hanya cabang Selasabat, lalu kami bersama dengan
jemaat untuk mendirikan bersama-sama gereja ini, walaupun mendapat tantangan, bahkan ancaman nyawa, dan gereja kita mau dibakar, namun puji Tuhan untuk yang ketiga kalinya akhirnya lolos, dan puji Tuhan gereja ini akhirnya berdiri sampai hari ini. Gereja Master Jemari ke-7 Jemaat Kudus daerah Jagasan Tengah. Inilah kenang-kenangan yang tak terlupakan kalau di dalam pelayanan sebagai pendeta, yakni mendirikan gereja di Kota Kudus. Menarik ya, tantangannya luar biasa sampai harus terancam dibakar, dan puji Tuhan nggak dibakar. Ini menarik. Nah, Pastor, nih ada yang tadi karena Pastor sudah bilang waktu pengalaman di Kudus, artinya kalau saya lihat dari historinya nih, Pastor pertama kali di Surabaya. Nah, sampai sekarang pun di Blora dan Cepu. Ini kenapa harus di Jawa gitu? Pastor memilih sendiri, dipilihkan, atau memang nggak berani nih untuk di luar? Di tahun 2000 ketika kami selesai dari perguruan tinggi Advent Surya Nusantara, kami ditempatkan di daerah di Jawa Kasan Timur, artinya Conference Jawa Kasan Timur atau KJKT, dan penempatan pertama kami di Jemaat Sidoarjo Surabaya, dan ketika itu ada pemekaran wilayah. Jadi Provinsi Jawa Timur sendiri, Provinsi Jawa Tengah sendiri, terus yang semulanya Provinsi Jawa Tengah ini bergabung separuh di Jawa Timur, separuh bergabung ke Jawa Barat. Akhirnya kedua konferensi ini, Jawa Barat dan Jawa Timur, dan juga umat-umat Tuhan yang di Jawa Tengah mengadakan satu pertemuan dan menghasilkan kesepakatan dan persetujuan untuk pemekaran wilayah, Kak. Lalu kemudian posisi saya waktu itu ditempatkan di Kota Kudus, yang dimana semulanya itu adalah Jawa Timur. Namun karena secara wilayah provinsi, maka mau tidak mau, dan secara wilayah yang memang terletak di Jawa Tengah, ya kami mengikuti di Jawa Tengah. Gitu. Terbayar ya, terbukti dan terjawab. Nah, ini saya mau nanya nih langsung nih, Pastor. Kan Pastor saat ini sedang, yang tadi saya mention, lagi ibarat kata gembala 2 jemaat. Pastor sebenarnya untuk, ya kalau saya dari segi anggota jemaat, 1 aja tuh udah lumayan susah PR-nya, apalagi 2. Ada nggak sih kendala untuk memanage 2 ini, Pastor, dan ada nggak perbedaan kita melayani secara online dan offline? Silakan, Pastor. Baik, terima kasih, Kak. Jadi mulai tanggal 31 Januari tahun 2021, jadi 1 tahun yang lalu, saya dipindahkan ke Kota Blora untuk melayani jemaat Blora dan Cepu dan cabang-cabangnya. Tentunya di dalam manajemen kehidupan gereja ini, pendeta kan tidak bekerja sendiri, Kak. Ada tua-tua jemaat, majelis. Jadi tentunya tata kelolanya adalah bagaimana bersama majelis untuk mengatur baik dalam jam ibadah, perlawatan, penginjilan. Nah, ini semua kita atur dengan baik. Ya, tentunya walaupun sempat kita mengadakan ibadah online ya, karena kita kebetulan satu gembala, setiap ibadah kita gabung jemaat Blora dan Cepu untuk menjadi satu. Dan puji Tuhan sampai saat ini kita kembali ke ibadah offline. Ya, semakin menarik ya. Tapi ada nih satu yang saya sampai sekarang bertanya-tanya nih ya, Pastor ya. Sebenarnya apa sih kelebihan, bukan kelebihan ya, tantangan tersendiri untuk melayani di daerah Jawa? Ya, baik. Kebetulan. Sorry, Pastor, saya ulangi. Mungkin ini karena tadi saya kemute. Ada nggak tantangan tersendiri untuk melayani yang notabene saat ini antara Barat dan Timur gitu, Pastor? Baik, terima kasih, Kak. Kebetulan pelayanan kami ini ada tantangan-tantangan yang kami hadapi. Itu pertama dari sudut kewilayahan. Wilayah kami cukup luas, yakni antara ibarat seperti 4 mata angin persis. Jadi kalau Blora itu di sebelah barat, Cepu itu di sebelah timur, lalu kami mengembangkan pelayanan ke sebuah kota, Rembang, yang belum ada adventnya. Tapi ada satu keluarga yang pindahan dari Kota Solo yang pindah di situ, kita ajak bekerja sama. Lalu ada cabang yang disebut Randu Blatung, itu sebelah selatan. Jadi kami persis barat, timur, utara, selatan. Nah, tentunya di sini tantangan wilayah yang luas ini salah satunya adalah bagaimana untuk penginjilan. Maka kami di majelis memutuskan
untuk membuat kelompok peduli atau care group, di mana kami dua orang majelis mengawal satu KP, mengampu satu KP, sehingga pelayanan untuk sentuhan penginjilan, sentuhan perlawatan, itu majelis sangat membantu. Inilah yang kami buat. Ya tentunya oleh karena jarak kita buat 2 minggu sekali, Kak. Nggak mungkin kita buat seminggu sekali karena ya dari sudut jarak, terus kemudian terlalu interval terlalu dekat. Nah ini kurang bagi kami ketika rapat kita buat kita kesepakatan 2 minggu sekali supaya kita ada jeda waktunya. Begitu, Kak. Semakin menarik dan di otak saya semakin bertanya-tanya nih sebenarnya Pastor. Tapi kita keep dulu pertanyaan selanjutnya karena kita mau break dulu dan sekalian biar teman-teman kita kasih ya sahabat ministry kita kasih pastornya untuk minum sejenak. Jadi so good. So don't go anywhere. Oke. Baik, terima kasih Kak. Welcome back di Digital Evangelist Movement. Masih dengan saya Vina dan masih the one and only pendeta dan narasumber kita yaitu Pendeta Edwin Sardiana. Nah, Pastor tadi kita sudah mengulik seputar-seputar pengalaman Pastor nih di daerah Jawa, di daerah biografinya Pastor. Saya mau lebih agak sedikit deep ya kalau istilah bahasa anak zaman now itu deep. Nah, Pastor, ini kan tadi yang saya bilang Pastor sudah melayani dari tahun 2000. Naik turun pun pasti ada gitu kan, nggak selamanya itu mulus tadi yang sudah dibilang yang pengalaman untuk gereja dibakar, hampir dibakar, membuat hambatannya ada care group. Apa sih yang membuat pastor itu bisa ibarat kata ada nggak sih yang bisa dibagiin ke teman-teman khususnya anak muda zaman sekarang nih, apalagi yang sekarang masih mungkin ibadahnya via online untuk bisa lebih semangat terbakar lagi gitu pastor? Baik, oke. Jadi dalam kehidupan gereja ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota gereja Masa hari ke-7, harus belajar dan berusaha untuk terus bertumbuh di dalam 6 hal. Ya. Yang pertama adalah suka belajar Alkitab. Karena kita sebagai anak Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti pengetahuan dan doktrin-doktrin Alkitab, dan untuk membagikan kesaksian secara knowledge, ini kan perlu Alkitab. Lalu yang kedua, kita sebagai anak Tuhan harus suka berdoa. Saya memiliki kebiasaan berdoa tengah malam. Lalu memiliki kebiasaan meditasi jam 5. Itu saya sudah buat alarm. Itu menjadi satu kekuatan spiritual yang kalau tidak saya lakukan itu seperti kosong dalam perjalanan hidup setiap harinya. Lalu yang ketiga, fellowship. Jadi kita harus suka fellowship. Oke, sekarang mungkin karena situasi COVID ya, fellowship tetap dibuat melalui online begini. Ya, kami seperti yang saya sampaikan, kami KP online pun juga kami lakukan. Dan bahkan puji Tuhan dalam 10 bulan kami memiliki 14 KPA dan 14 jiwa yang kami persembahkan untuk Tuhan. Lalu yang keempat adalah suka menginjil. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu harus suka belajar Alkitab, lalu kemudian suka berdoa, lalu fellowship, lalu kemudian suka menginjil. Menginjil ini diiringi dengan pelayanan masyarakat, pelmas. Lalu yang keenam, reclaim, mengembalikan anggota-anggota yang pasif. Nah, di sini biasanya kalau kita menguasai atau mencintai 6 perkara ini, pertumbuhan rohani itu akan mengikuti. Bahkan hasil-hasil itu bisa di depan mata itu akan bisa menjadi bagian kita. Contoh, kami menjangkau sebuah suku terpencil yang dianggap kecil, itu namanya suku Samin. Nah, mungkin nanti kalau ditanya lebih detail silahkan. Itu kami ya melalui pelayanan masyarakat sehingga kita bisa dekat. Nah, jadi inilah tips yang selalu saya sampaikan di jemaat, 6 hal ini, Kak. Suka membaca Alkitab, suka berdoa, lalu kemudian fellowship, lalu yang keempat menginjil, lalu pelayanan masyarakat supaya kita dikenal murah hati dan baik. Karena kalau kita hanya menginjil tapi tidak punya roh pelayanan masyarakat, ya repot. Lalu yang keenam adalah reclaim, mengembalikan anggota-anggota yang pasif, baik orang-orang muda maupun orang-orang yang sudah senior di dalam jemaat. Oke, saya semakin menarik nih. Tadi dari 6 ya,
Saya ada nih, ada beberapa poin yang ingin saya highlight ya, Pastor. Tadi yang keempat kalau nggak salah adalah selain fellowship, setelah fellowship adalah menginjil. Sebenarnya apa sih yang bisa Pastor bisa kasih ide atau misalnya secara pengalaman Pastor nih, penginjilan yang zaman now atau situasi zaman sekarang yang lebih enak untuk dijangkau, lebih banyak untuk bisa, karena jujur aja ya Pastor ya, kalau dilihat kita nggak bisa, saya nggak ada maksud untuk ibarat kata menyudutkan sesuatu, tapi dengan adanya online ini jadi orang sudah jadi mulai terbiasa sehingga pas ada offline itu jadi perubahannya itu kembali ke awal justru belajar gitu. Sebenarnya penginjilan seperti apa sih dalam media apa atau pendekatannya seperti apa yang bisa kita lakukan di zaman sekarang ini, Pastor? Oke, terima kasih Kak, pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau dikatakan penginjilan, ini sebenarnya kita harus tahu marketnya dulu. Maka kalau di dalam teori penginjilan disebut marketing gospel. Jadi marketnya ini mau kita kemana, mau sasaran mana yang mau kita sentuh Kak? Keluarga, kerabat, masyarakat, atau orang yang tak bisa terjangkau sampai saat ini. Ya. Lalu kalau dari sudut strata sosial, boleh orang yang sederhana, orang yang miskin, orang yang secara high class, itu perlu dijangkau. Ya, jadi kita harus punya mental seperti itu. Marketing gospelnya itu sudah harus, kalau kita tentukan dalam kehidupan gerejawi atau kita sebagai anak Tuhan, harus ada. Nah, di Jemaat Blora dan di Cepu, salah satu pelayanan yang kami buat dalam 10 bulan terakhir ini, Kak, adalah mengadakan pelayanan pendidikan atau mengajar bahasa Inggris di suku Samin, Kak. Karena kami melihat selama pandemi sekolah off, lalu kemudian secara kehidupan sehari-hari mereka mau online, tidak punya fasilitas karena ini di tengah hutan. Akhirnya saya bersama istri Ibu Pendeta, awal mulanya adalah kami ya persahabatan, ya tentunya metode Yesus ya, persahabatan atau berbaur, lalu tunjukkan simpati, ya lalu menangkan keyakinan, lalu kita rindu suatu saat kita undang ikut Tuhan. Nah di dalam berbaur ini, inilah yang disebut Pelmas tadi. Jadi menginjil ini tidak sekedar mari bertobat, mari ikut Yesus, Yesus mau datang. Ya tidak, tetapi harus diiringi dengan Pelmas, pelayanan masyarakat. Inilah yang kami buat melalui pendidikan bahasa Inggris. Istri saya mengajar kelas 1 sampai kelas 4, saya mengajar kelas 5 sampai kelas 6. 1, 2, 3 bulan kami lalui, lalu saya sampaikan ke jemaat. Nih kami sudah belajar untuk menjangkau keluar. Marketingnya adalah suku Samin. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Waduh, puji Tuhan, pendeta kami senang. Itu suku Samin adalah suku yang cukup bagi kami sangat terkenal, dan tapi kami belum pernah ke sana karena ini tokohnya adalah dulu tahun 1800-an melawan Belanda. Dan sampai sekarang keturunannya ini sangat ya dihargai oleh pemerintah, walaupun dalam konteks tinggal di hutan terpencil, tapi mereka masih dihargai dan sangat dijaga untuk kelestarian budayanya. Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah Kak, marketing gospelnya harus ada sasarannya, terus metodenya Kak, ini apa yang kita buat. Nah begitu Kak. Nah kemarin saya sudah mendekati anak kepala sukunya, kami memberikan bantuan modem internet Kak, untuk supaya nanti kalau komunikasi lebih mudah Kak. Nah puji Tuhan di sana Telkomsel, Indosat, apa semua ini saya sebut mereknya ini ya enggak bisa, tetapi begitu saya kasih modem untuk smartphone baru bisa. Nah ini tentunya harus kita kreatif untuk marketingnya dan metodenya, sampai bagaimana hubungan persahabatan kita terus terbina, dan suatu saat kita rindu melalui metode pelajaran, memberikan pelajaran bahasa Inggris, mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Nah begitu Kak. Wah, ini sih semakin kepo nih. Kalau bahasa anak zaman sekarang kepo. Tadi berapa kali Pastor tuh mau mention Samin. Sebenarnya pertanyaan saya sih sebelumnya, pertanyaan saya setelah ini sih mau membahas yang mengenai nomor 5 ini, Pelmas. Tetapi kayaknya memang sudah jadi satu kesatuan untuk di penginjilan itu sendiri. Marketing gospelnya itu jadi berhubungan. Tapi saya jadi ke distract nih sama suku daripada, saya kalau nggak salah sebut ya, Samin ya, Pastor ya. Ya, nah, betul. Sebenarnya suku asli dari Blora. Oh, suku asli dari Blora. Nah, tadi Pastor bilang mereka ini terkenal tapi tidak terjangkau. Sebenarnya hambatannya di mana ya, Pastor? Kalau untuk seperti itu?
Ya, terkenal oleh karena Presiden Soekarno sudah pernah ke sana, Presiden Jokowi ke sana, Gubernur Jawa Tengah ke sana, Pak Ganjar Pranowo, Pak Bupati, hanya untuk rich and rich-nya dalam konteks internal kita sebagai anak-anak Tuhan ya, tentunya mereka secara religinya adalah kepercayaan atau kejawen. Nah, jadi ini yang saya maksudkan. Adatnya berarti masih kental di sana ya? That's right. Jadi itu yang menjadi satu tantangan tersendiri untuk menjangkau yang tak terjangkau. Tapi kalau perkembangan daripada ibarat kata perkembangan daripada Kristen itu sendiri, atau kalau kita bilang perkembangan dari dunia Advent itu sendiri, di situ sejauh mana mereka tahu si pastor? Ya. Jadi kalau untuk hubungan suku Samin dan kita sebagai orang Advent, ini baru kali ini terbina. Bahkan pendeta-pendeta yang di Blora pun, teman-teman kami, adik-adik kelas kami, mereka bertahun-tahun di situ tidak pernah sentuh. Maka mereka sangat heran, kok Pak Pendeta Edwin bisa ke situ ya. Ini karena kuasa Tuhan dan tuntunan. Maka 6 pegangan yang selalu saya hidupkan itu tadi, suka belajar Alkitab, berdoa, fellowship, lalu penginjilan, pelmas, dan reclaim. Ini selalu saya hidupkan supaya gerakan pertumbuhan rohani itu ada. Tapi kalau kita melalaikan 6 hal ini, ya biasanya kita hanya take for granted, hanya jalan begitu aja, biasa, flat. Jadi berarti artinya kalau center of influence ya, dari segi mengajarnya itu sendiri masih terjalan. Saya jadi kepo nih, nanti mungkin pastor bisa bagikan ke teman-teman semua atau teman-teman atau sahabat nanti yang kalau misalnya mampir ke Jawa, daerah Jawa kawasan tengah, bisa mampir ke Samin itu, boleh nanti boleh, welcome. Fotonya nanti kita boleh minta ya pastor ya, biar kita pasang boleh, ya. Boleh, itu Bang Saud sudah tahu itu, kami sudah cerita di angkatan. Ya. Oke. Nah, tapi pastor, kalau untuk mereka merespon kita sendiri itu gimana pastor? Ya, sangat welcome Kak. Bahkan kita sekarang sudah dianggap sedulur sikap, sudah dianggap anak sendiri. Wow. Jadi saya makan, tidur, terus kegiatan apapun sudah welcome. Ini nanti dalam waktu dekat, kemarin saya hubungi Klub Sehat Solo yang di Nakodai Ciandri ini. Saya telepon langsung, saya loudspeaker di hadapan kepala sukunya. Ya, saya bilang, Cik, boleh dibantu Cik untuk seminar bagaimana hidup sehat untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk keluarga. Terus metode masak yang sehat, karena ini keluarga atau masyarakat suku Samin ini kehidupannya sangat sederhana dalam bertani, dalam pola hidup, pola pendidikan, ya mereka sangat amat sederhana. Jadi disinilah perlu kita pelmas tadi, pelayanan masyarakat yang memberikan kontribusi yang konstruktif untuk kehidupan mereka, dan mereka sangat welcome, dan sudah disampaikan ke Pak Bupati dan Pak Gubernur ketika kami berjumpa di sana. Ini Pak Pendeta yang mengajar anak-anak kami bahasa Inggris tiap Selasa. Lalu Pak Gubernur, Pak Bupati, wah Mas, makasih sudah memperhatikan warga kami. Wah, berarti sudah tingkatannya sudah sampai gubernur ya, dan respon mereka pun positif ya. Bupati dan Gubernur. Iya. Responnya positif. Nah, Pastor, saya sedikit lagi dong nih Pastor. Iya, betul. Saya masih agak sedikit kepo sih sebenarnya. Tadi kan Pastor sudah bilang ada market gospel, artinya sudah kita bisa tahu nih sasarannya siapa, apa segala macam. Tapi ini Pak Pastor, sebenarnya apa sih, kadang kalau anak-anak zaman now ini, saya mewakili mewakili anak-anak muda aja. Nanti dulu deh, saya mau menginjil, nanti dulu mau pelayanan masyarakat, saya nggak punya duit, saya waktunya belum bisa. Itu gimana tuh ngatasin kayak begitu tuh Pastor? Jadi puji Tuhan Kak, ketika 1, 2, 3 bulan kami memberikan teladan, saya bawa ke majelis, langsung ketua PA-nya, Saudara Aglos, langsung orang-orang mudanya, Saudari Caca, Aulia, lalu kemudian orang muda kami, Mas Felix, itu mereka dengan senang hati untuk bergabung untuk memberikan pengajaran untuk bahasa Inggris. Lalu kami bentuk resmi komite penginjilan yang di backup 2 gereja. Jadi orang-orang muda itu kami libatkan Kak. Sampai detik ini, sampai Selasa terakhir kemarin pun masih mengajar. Hujan deras pun kami tetap jalan. Karena mereka sangat antusias. Nah, nanti foto-fotonya boleh saya share ke kakak. Berarti antusias daripada tim sukarelawannya juga luar biasa ya. Dan itu perlu keteladanan dulu Kak. Betul. Jadi kalau nggak ada keteladanan mungkin sinyal nggak akan penuh.
Tapi saya jadi kepo nih, untuk tim pengajar sendiri atau relawan itu sendiri, Ya. ada kriteria khusus nggak nih di sana, Pastor? Atau memang ada? Kebetulan gini Iya, Kak, sorry saya apa? iya, Jadi silakan. untuk tim kami di dalam memberikan pelajaran itu hanya sifatnya elementary, terus buku dan juga bahan-bahan kami siapkan, lalu kami bagi. Jadi kakak-kakak kamu untuk minggu depan pelajaran sekian, terus Bu Pendeta pelajaran sekian. Nah, jadi itu antara kelas 1 sampai kelas 4, kelas 5, kelas 6 tentunya berbeda. Nah, tapi untuk bahan-bahan apa semua kita sudah siapkan dan itu dipelajari. Kalau pelajaran nanti minggu depan umpama pelajaran kedua ya harus dipelajari sekarang. Minggu depan lagi pelajaran ketiga harus dipelajari sekarang. Begitu Kak. Ini semakin menarik ya, Pastor ya. Saya jadi banyak banyak sekali ya media dan ide-ide. Tadi awalnya dari mengajar bahasa Inggris dulu yang 2 minggu Ya. sekali, bertambah kepada Seminggu sekali. Oh, Seminggu sorry, sekali. seminggu sekali, terus bertambah lagi dengan seminar kesehatan. Nanti kita tunggu ya, apa-apa Ya. lagi nih market gospelnya di sana nih. Nah, Pastor, Ya. saya senang banget nih. Siapa tahu nanti ada anak-anak dari Blora yang mungkin tergerak atau dari Cepu yang belum bergabung, pingin tergerak, bisa ya, Pastor ya, untuk ikut Ya. bekerja Ya. sama di sana. Nah, itu itu sedikit mengenai Samin nih. Samin ya, Samin, nanti foto-fotonya kita akan share. Nah, saya mau sedikit lebih ke pengalaman lagi nih, back to pengalaman. Ya, Pak. Sebenarnya Pastor, kalau untuk tadi kita sudah berbicara mengenai hambatan dalam situasi pandemi begini. Tapi kalau sebenarnya Pastor, kalau untuk jangkauan atau kalau bahasa sekarang tadi ada Pastor sebut reclaiming. Ini masih belum familiar nih sama anak muda. Itu iya, jadi reclaiming seperti apa sih yang sebenarnya yang dimaksudkan di sini, Pastor? Oke Kak, reclaim ini artinya kan mengembalikan yang pasif. Biasanya saya minta data ke sekretaris, baik orang muda atau orang tua atau anggota yang sudah minimal 2-3 tahun tidak ke gereja, apakah ada? Oh ada pendeta, kalau kita ada kita minta umpama 10 orang. Nah 10 orang ini harus menjadi target. Dalam 1-2-3 bulan kita harus personal approach, kita melawat, terus kita ada ajak kegiatan-kegiatan yang sederhana, lalu kemudian kita ajak kembali untuk ikut KP, lalu setelah welcome, akhirnya kita kembali ajak ke gereja. Dan ini sangat terbukti dan sangat bermanfaat untuk kehidupan spiritual pribadi anggota itu, dan juga pertumbuhan gereja. Akhirnya nilai fungsi gereja itu dipulihkan, bahwa anggota-anggota yang pasif itu ditarik kembali untuk bergabung di gereja kita. Menarik. Tapi Pastor, sebelum kita break lagi nih, mau dong kasih, jadi dari sekian step ada 6 step kalau kurang lebih. Saya berani mention lagi tadi, berdoa, membaca Alkitab, fellowship, terus juga ada penginjilan, ada juga pelmas dan reclaiming. Ya, saya sampai hafal itu. Nah, kan pada saat menjalani itu semua, bahkan dari step awal untuk membaca Alkitab aja kita tuh suka lebih mendengarkan nanti dulu lah ngantuk atau gimana gitu. Ibarat kata itu banyak aja hambatannya. Gimana kita bisa menghadapi seperti itu tuh, Pastor? Boleh kasih tips sedikit mungkin? Baik. Jadi kalau dalam kehidupan spiritual ini Kak, soal hambatan, tantangan yang kita hadapi terlebih untuk pribadi kita atau untuk kelompok kita itu biasa selalu ada, itu jelas. Nah tentunya kalau bagi saya untuk soal membaca Alkitab yang sederhana adalah bagi saya membaca kitab Amsal Soleman, ya itu kan 31 pasal, itu saya buat untuk 31 hari per tanggal. Jadi kalau hari ini Minggu 23 Januari saya tadi membaca pasal 23. Kemarin hari Sabat tanggal 22, saya membaca Amsal 22. Besok Senin tanggal 24, saya membaca kitab Amsal pasal 24. Nah, itu salah satu mengatasi untuk supaya kita tetap mencintai Alkitab. Lalu untuk berdoa, ini harus menjadi satu kebiasaan. Ya harus dipaksa, enggak bisa enggak. Jadi kalau doa keluarga, doa gereja itu sudah biasa, tapi doa secara pribadi dengan Tuhan, karena dari situ kita ada kekuatan kan. Kalau nggak ada itu saya pribadi merasa hampa, empty. Nah begitu Kak. Jadi memang harus
ya harus bagaimana kreasi kita, Kak. Itu yang saya maksud. Kreasi kita untuk menyikapi itu harus betul-betul ya yang sederhana tapi bisa kita jalankan tiap hari. Ya, jangan sampai 2 hari baca, 3 hari enggak. Jangan, harus tiap hari, Kak. Enggak bisa enggak. Ini kekuatan rohani kita, Kak, masalahnya, Kak. Ini saya belum pernah dapetin ya, berarti kalau yang saya dapat artinya mentalnya nggak hanya secara fisik ya, tapi secara otak nih. Gimana caranya untuk bisa konsisten, untuk bisa Ya. untuk bisa kreatif tadi dibahas, untuk bisa lebih putar otak lagi kreatif. Nah, oke, kita mau break dulu nih Pastor karena ada satu hal yang mau saya mention lagi dari pengalaman Pastor karena memang terbukti ya. Pengalaman itu adalah pelajaran yang paling berharga yang nggak bisa dibayar. Jadi, so don't go anywhere, anak-anak muda, tetap stay tune di Digital Evangelist Movement. Kembali lagi di Digital Evangelist Movement bersama Pendeta Edwin Sardiana. Oke, Pastor. Ini tadi yang kita sudah berbicara mengenai kehidupan pastor dan juga pelayanan pastor di seputar Cepu dan Jemaat Samin sendiri. Nah, tapi di sini saya ada sedikit terdistract nih bahwa pastor pernah jadi direktur penerbitan kalau nggak salah, betul Pastor? Oh iya. Ya, tahun 2012 ya. Ya, 2012. Nah, ada nggak sih Pastor? Pasti ada lah ya perbedaan dari segi ibarat kata untuk melayani sebagai direktur dan sebagai gembala itu sendiri. Ya. Oke, terima kasih Kak. Kalau pelayanan di organisasi ini, ketika kita berada di posisi kepercayaan oleh jemaat di kantor atau melayani sebagai administrator, itu tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Jadi dulu kalau gembala megang hanya 1-2 jemaat, tapi kalau yang namanya direktur, ini pemahaman yang dan komitmen yang saya pegang, kita kebetulan dari Jakarta ini memiliki 38 gereja, Kak. Nah, kita sebagai direktur, ya tentunya kita memiliki tanggung jawab lebih luas agar program-program organisasi ini bisa diterima atau bisa diserap oleh 38 gereja ini. Jadi maka kalau direktur itu secara memegang administrasinya dan mengkomunikasikan, ini loh program penerbitan sepanjang tahun ini tolong dibantu dong nih para penginjil literatur. Ayo siapa yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan literatur? Ayo tua-tua jemaat, ayo bapak-bapak gembala, kita menginjil melalui pelayanan literatur. Nah itu secara jabatan administrasinya. Nah kalau penggembalaan dia lebih cenderung kepada ministerialnya kan, pastoralnya, ya perlawatan, memimpin ibadah di gereja, lalu bagaimana memajukan jemaat itu secara local church, dan bekerjasama dengan organisasi, pemerintah, masyarakat. Hanya itu Kak yang membedakan. Oke, menarik ya. Dan Pastor, kalau misalnya itu kan dari segi tadi sebagai direktur ya, direktur penerbitan. Nah, sebenarnya Pastor, kalau tapi ini saya masih mau mention dulu nih, Pastor kan di 2 jemaat. Gimana cara mengatur untuk saya harus bisa ke jemaat 1 atau ke jemaat 1 kan? Karena tidak bisa 2 jemaat sekaligus gitu. Jadi di majelis saya atur minggu ganjil di Blora, minggu genap di Cepu, Kak. Gitu. Jadi ganti-gantian ya, ganjil di mana, genap di mana ya, bukan hanya peraturan pemerintah ya mengenai PPKM. Nah, Pastor ini saya bersyukur banget ya, kita banyak banget, bahkan saya banyak banget ilmu yang saya dapat nih Pastor selama pelayanannya Pastor. Nah, untuk ini nih, kita nggak ada yang tahu. Ini banyak banget nih teman-teman yang saat ini sedang, ya puji Tuhan ya, ini responnya baik nih Pastor. Banyak banget yang menonton, banyak banget yang kepo akan pelayanan dan penginjilan itu sendiri Pastor. Boleh nggak nih, Pastor kasih yang secara menyeluruh nih buat teman-teman kita nih, biar kalian tuh jangan takut untuk pelayanan. Sebenarnya step apa sih yang dibutuhkan anak muda untuk melayani? Oke. Baik, ya kalau sudah mengarah kepada satu spirit pelayanan orang-orang muda, tentunya ini kembali kepada ya buku pintar kita, kitab Kak, bahwa tugas pelayanan
dan penginjilannya adalah pertama adalah tugas dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau setiap kita sudah dibaptis dan berjanji untuk loyal kepada Tuhan Yesus, untuk menjadi muridnya, ya kita juga harus mau mengikuti perintah-perintahnya. Salah satu perintahnya dan ajarannya adalah menginjil. Itu yang harus paling pertama dipegang. Jadi kalau orang Kristen sejati adalah orang yang rindu akan jiwa-jiwa. Jadi kalau kita mengklaim I'm a Christian, tapi kita nggak rindu jiwa-jiwa, baik di keluarga kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, yang belum ikut Yesus, berarti tanda tanya kekristenan kita, dipertanyakan kekristenan kita. Jadi bagi saya kuncinya itu dulu Kak, bahwa Yesus Kristus sebagai guru kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, ya perintah dan ajarannya kita pegang, kita hidupkan. Begitu kalau bagi saya Kak. Oke, ini karena waktu juga, tapi masih ada sekitar 3 pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Pastor ya, karena antusiasnya. Boleh kali, sebenarnya Pastor boleh nggak kasih moto hidup Pastor yang membuat Pastor bisa stay sampai sekarang buat dibagikan ke teman-teman semua? Iya, kalau moto saya paling senang, dan ini saya miliki semenjak remaja dulu, with Jesus I do the best. Oke, gitu, menarik ya. Dengan Tuhan saya lakukan yang terbaik ya. Kurang lebih. Haleluya. Amin. Itu harus dipegang ya teman-teman ya. Itu hal yang baik. Oke, itu tadi moto. Kalau dari segi goals-nya sendiri nih, Pastor untuk goals sendiri ke depan, mau harapan Pastor apa nih? Apakah mau kembali menjadi bekerja di kantor kita, kantor daerah kita, atau gimana nih? Ya, jadi dalam pelayanan ini Kak, ya kami memiliki satu doktrin, jadilah gembala yang sebenarnya. Hanya itu Kak yang diajarkan kepada kami Kak. Ya. Jadi kepercayaan administrasi itu urusan Tuhan dan organisasi. Tetapi kalau kami sebagai gembala, ya dosen kami mengajarkan ya jadilah gembala yang sebenarnya. Membawa ke padang rumput yang hijau, membimbing ke air tenang dan menyegarkan jiwa. Terjawab ya. Jadi mana lebih enak jadi gembala atau jadi itu let it flow aja ya. I will go pokoknya sama Pendeta Edwin mah. Tapi goalsnya sendiri Pastor nggak ada atau mau apa nih? 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan? Tentunya kita kalau untuk bicara goals Kak, bagaimana pekabaran Tuhan ya ini harus tersebar luas di kota Blora, ya di distrik Blora. Ya, banyak orang-orang yang akhirnya mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru pribadi. Ini goal saya supaya pekabaran firman Tuhan di distrik Blora untuk tahun ini semakin maju. Oke, kalian ini yang di Blora di-mention terus, bersyukur dan selalu bersyukur ya punya Pendeta Edwin seperti ini ya, yang concern juga. Nah, ini the last question nih, last but not least ya. Semoga not list-nya itu karena kita mungkin nantinya kita bisa ketemu di online atau di chapter berikutnya nih. Nah, Pastor mau dong kasih closing statement buat anak-anak muda ini semangatnya terus berapi-api dalam mencari Tuhan. Oke. Baik, kepada orang-orang muda yang saya kasihi, yang kami banggakan, tentunya kita sebagai orang-orang muda di dalam kehidupan spiritual kita, pertama, kalau dalam kehidupan keluarga, jadilah orang-orang muda yang membanggakan orang tua. Lalu dalam teologi, membanggakan Tuhan. Lalu dalam kehidupan gerejawi, menjadi tiang-tiang gereja yang luar biasa dan hebat. Lalu dalam tengah-tengah masyarakat, jadilah terang dan garam bagi mereka. Simpel ya, dan itu sudah terbukti dari pengalaman hidup. Nurut sama orang tua, yes. Jadi garam dan terang, yes. Ada 6 tadi ya sudah disebutkan. Waduh, well, thank you banget nih Pastor. Saya udah banyak banget ilmu dari reclaiming, terus juga with God I do my best. Itu seperti moto adventurer juga ya. Ini banyak banget, dan satu yang saya dapat dari Pastor ini, Pastor menjawabnya tenang sekali dan tetap dengan senyuman. Wah, itu luar biasa ya sahabat-sahabat ministry ya. Oke nih Pastor. Sorry banget karena waktu kita terbatas. Karena waktu kita terbatas, tapi puji Tuhan ya, kita tetap bisa ketemu sama Pastor.
walaupun dari Haleluya. rumah aja. Semoga pastor dan Amin. keluarga stay safe, tetap semangat dan tetap Amin. bisa Amin. melayani di Blora, dan salam. Haleluya. Kakak kalau ke Jawa mampir tempat kami, Siap. nginep di rumah kami ya. Oke, mantap. Sudah ada undangan. Salam juga buat penduduk yang ada di Blora, di Cepu, atau Oke. di daerah Jawa Terima kasih, Kakak. kawasan tengah ya tadi ya, kawasan tengah Ya, dan daerah Jakarta Tengah. ya, Ya, dan juga betul. dengan penduduk Samin tadi ya, suku Ya, Samin, sorry, terima suku kasih. Samin. Ya, ya. Oke, Oke, Pastor, terima Ya. kasih. Terima kasih, Kak. Oke, sampai jumpa. Iya. Nah, sahabat Selamat ministry, datang. sahabat ministry, kita sudah di penghujung akhir Q&A kita. Tadi sudah dengan narasumber yang luar biasa, pengalamannya sudah tidak diragukan, dari direktur penerbitan dan juga pengalaman secara pribadi, bahkan secara gereja ya, luar biasa. Jadi semoga apa yang baik menurut kalian itu bisa kalian ambil, kalian bagikan, semoga itu bisa menyebar ke sekitar kita. Tetapi apa yang menurut kalian ada salah-salah perkataan kami atau tingkah laku kami dari selama wawancara ini, semoga itu kalian buang ya. Semoga kalian buang dan kalian simpan dalam hati kalian masing-masing. Jadi akhir kata, tetap semangat, dan buat pendeta-pendeta muda yang di luar sana, jangan kalian tolak undangan dari kami. Jadi tunggu aja undangan dari kami. Jangan pernah menolak, mau menginjil, with God I do my best, so don't go anywhere. Tetap semangat, jangan lupa di follow and subscribe channel Digital Evangelist Movement. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Saya Vina dan ada Pendeta Edwin. Sampai jumpa. Udah gitu dulu. O P Q R S terus T. Oke, tahu nggak?